Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang ya dalam mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kali ini di web keempat kita akan membahas tentang tugas kerja. Ya, tapi sebelum itu Ibu wanti-wanti dulu dan tidak lupa mengingatkan kembali tapi sudah 1, 2, 3 karena itu merupakan penilaian untuk mata kuliah berpraktis ya. Jadi 1, 2, 3 masih ada yang belum submit dan belum mengumpul seperti itu ya. Jadi kalau belum mengumpul, sekali tanggalnya sudah mendekati tanggal deadline tanggal 1 Desember ya. Ini tanggal 28 gitu. Jadi Ibu ingatkan kembali kepada rekan-rekan mahasiswa yang belum mengumpul atau submit tugas 1, 2, 3 diharapkan segera ya. Karena untuk tanggal 1 udah pasti nanti sistem akan overload itu. Jadi kalau misalnya nanti di tanggal itu juga menguploadnya, dikhawatirkan loading atau sistem akan lebih lambat seperti itu. Nah, jadi untuk apa namanya ya, untuk mempersingkat waktu karena kondisi di Kota Medan juga lagi tidak baik ya, karena ada musibah banjir di mana-mana dan ada pemadaman listrik, jadi Ibu akan mempersingkat web keempat ini ya, karena di sini juga nanti akan terjadi pemadaman listrik karena tadi sudah di pagi juga sudah terjadi pemadaman dan ini ada kesempatan untuk web, makanya Ibu lakukan seperti itu. Nah, jadi Ibu akan testing dulu untuk tugas ya. Tugas yang ketiga itu berkaitan dengan masih berkaitan dengan ya restoran ya, karena belum jauh-jauh dari pembahasan tentang restoran, tapi ini tentang sudah membuat misalnya poin magicnya seperti itu ya. Jadi kita tidak hanya membuat kelas gitu ya. Jadi kalau kemarin ada penambahan untuk pengguna pelanggan, kemudian ada pengguna untuk si pemilik restoran. Nah, kali ini ada penambahan tapi poin magis ditambahkan ya begitu. Nah, di sini kalau saya terima karena di sini jaringan kurang memadai, jadi terjadi sinyal yang kurang stabil ya. Jadi kecepatan internet juga sedikit lambat ya. Harap dimaklumi saja. Karena di kondisi di Kota Medan juga sudah bisa playback saja. Bagian sudah mengalami banjir dan masuk proses aktif semua warga ya. Jadi diupayakan untuk web kalau misalnya itu juga terjadi pemadaman lagi tidak akan mempengaruhi pengajaran Ibu di UT. Untuk kita semua harap untuk mengumpulkan tugasnya ya, biar untuk semester ini tidak berjalan dengan sia-sia seperti itu ya. Aktivitas
12 ini kita udah membahas tentang polimorfis. Polimorfis itu adalah kemampuan dari sebuah objek ya untuk mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Jadi kata poli dan morfis itu kan polimorfis itu terdiri dari dua suku kata, yaitu poli dan morfis. Poli itu berarti banyak ya. Morf itu artinya banyak bentuk, jadi kemudian untuk untuk pengertiannya secara keseluruhan yaitu suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal ya melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri ataupun kelas dari superkelas. Nah, baik dia objeknya sendiri atau superkelas gitu ya. Dalam pemrograman berbasis desktop memungkinkan digunakannya suatu interface. Jadi interface itu pengantar mukaannya gitu ya. Yang sama untuk memerintahkan objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama, tapi berbeda secara proses. Jadi prinsipnya sama pengertiannya, tapi cara prosesnya itu berbeda. Jadi kayak seperti banyak jalan menuju Roma ya, tapi kita sama-sama menuju ke satu tujuan yang sama, tapi banyak jalan yang menuju situ. Prosesnya berbeda, gitu ya. Nah di sini di polimorfis ini dibahas banyak di modul ya, di modul itu sudah lengkap modul 8 ya. Modul 8 Liga 2. Jadi di buku panduan kita sudah dibahas lengkap mengenai polimorfis, difference ya, inheritance ya, kewarisan. Nah jadi di situ di tugas 3 kita diminta untuk mengimplementasikannya dalam kasus yang kemarin ya, yang tentang restorannya. Nah di sini diharapkan mahasiswa itu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance kewarisannya, kemudian mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphic, exception, input output, dan operasi sistem. Kemudian mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, pengulangan, looping ya, array atau string gitu ya. Nah, tugasnya apa di tugas 3 ini? Buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, ini bentuk nama tipe datanya string ya, harga double, dan kategori string. Jadi string, double, string itu adalah tipe data. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, poin pertama ini masih tentang tugas 1 ya, sama ya. Karena ini dasar-dasar dari menu itemnya. Dasar-dasar kita membuat menu, nama menu, harga, kategori ya. Kemudian 2, buatlah 3 kelas turunan dari menu item. Jadi ada 3 kelasnya, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Yes. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Jadi misalnya jenis makanan dan jenis minuman gitu ya. Kemudian implementasikan metode tampil menu. Jadi nanti ada tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman.
Ya, kalau kemarin kan menampilkan tanpa menu ya. Kemudian kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menetapkan diskon khusus pada menu. Kalau kemarin kan ada diskon khusus juga ya, diskon khusus. Jadi kalau yang 1 2 itu diskon jika 100.000 ke atas gitu ya untuk jumlah pemesanan, maka dikasihlah diskon jadi 10%. Kelas ini harus memiliki atribut diskon. Dalam kolom double itu ada tipe data dan mengimplementasikan CMD tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, di sini ditampilkan dalam menu diskon ya, tampil menunya. Ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list. Jadi ada listnya ya untuk menyimpan semua item menu. Keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item dipesan oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance ya, pewarisan tadi dengan benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas ya. Kemudian penggunaan pengecualian atau exception yang mungkin terjadi ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Jadi semuanya sudah kita pelajari di aktivitas sebelumnya, diterapkan pada tugas 3 ya. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru ke menu, makan, minuman atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dalam pertimbangan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan slot pesanan pelanggan keluar dari program. Nah, ini sebagian di sini sudah mencakup di tugas 2 kemarin ya. Karena ada menu restoran, kemudian dibagi 2 pengguna, seperti ya, jadi penggunanya ada sebagai pelanggan dan sebagai pemilik restoran yang bisa menambah menu baru, gitu ya, mengedit, menghapusnya. Kemudian untuk menu pelanggan itu kita bisa membuat pesanan seperti itu. Kemudian yang ke-9, implementasikan operasi input outputnya dan operasi filenya untuk menyimpan dan memuat daftar menu dari sebuah file text. Ya, jadi operasi input outputnya tertera di situ dan juga menyimpan struktur pesanan pelanggan dan memuat dari file text. Gunakan struktur keputusan dan perulangan mungkin kemarin ya, sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Jadi, durasi video menjelaskan maksimal 15 menit. Jadi, ada sebagian mahasiswa yang belum sudah submit, tapi belum mengumpul yang namanya video. Jadi, Ibu harap yang masih ada komentar Ibu di bawah tentang ada yang kurang, atau ada yang perlu ditambahin lagi, atau filenya tidak bisa diakses, itu semua nanti diperbaiki, kemudian tolong dicek Ibu, jadi Ibu bisa langsung melihat siapa-siapa saja yang sudah melakukan perbaikan. Jadi nilainya tidak stuck di situ aja. Jadi Ibu lihat dulu apakah sudah sesuai dengan instruksi yang ada di soal, ya. Jadi kalau sudah sesuai akan nilainya akan lebih bagus, seperti itu ya. Jadi petunjuk tambahannya menggunakan antarmuka atau abstrak kelas jika diperlukan untuk mengimplementasikan abstraksi seperti antarmuka untuk makanan, minuman, dan diskon. Gunakan polimorfis untuk mengimplementasikan metode tabel menu. Pastikan untuk menjaga struktur yang rapi, dokumentasikan baik dengan kode. Jadi pengerjaannya tidak hanya menampilkan wajah kalian atau
menampilkan file yang file saja seperti itu ya. Jadi harus ada video dan file untuk tugas tiganya. Ada nama, ada fungsi-fungsi dari sintaksnya seperti itu ya. Kemudian dari sintaksnya juga. Kemudian videonya itu dengan suara yang jelas, tampilan wajah kalian dulu untuk pengantarnya seperti itu. Perkenalan diri ya. Jangan cuma menampilkan video yang hanya berbentuk suara tapi tidak tahu, tidak bisa ibu lihat itu pekerjaan kamu sendiri atau di copy dari YouTube atau semua gitu ya. Oke, jadi diharapkan kerjasamanya untuk pengerjaan tugas 3. Tugas 1, 2 juga diharapkan semua ngumpul. Jadi 1, 2, 3 komplit ya. Karena nilainya 50% dari 1, 2, 3. Jika salah satunya tidak mengumpul, otomatis nilai keluarkan dari itu ya. Karena 50% lagi itu dari UAS. Setelah ini kita kan minggu ini sudah habis pertemuan ke-15 ya. Jadi diharapkan untuk segera mengumpul yang betul-betul menjadi nilai atau penilaian dari setiap mata kuliah. Jadi kalau mata kuliah berpraktik itu yang dinilai adalah untuk tugas-tugas 1, 2, 3-nya. Kalau mata kuliah tidak berpraktik dari diskusi kalian ya. Jadi sekilas tentang tugas 3 ya. Tugas 3 tadi kan kita buat abstrak kelas dulu ya. Abstrak kelasnya itu jadi abstrak kelasnya itu kita mulailah dari pendefinisian tadi tentang menu item ya. Abstrak kelas menu item. Kemudian mana nama-nama tipe datanya seperti itu ya. Kemudian masuk lagi ke tipe data, get name ya, public, kita buat public item, public menu itemnya. Itemnya nanti digatuk nama, harga, kategori gitu ya. Kemudian masukkan public string, public double, string get name ya, public double get harga kategori gitu ya. Nah kemudian masuk dia ke subclass ya, subclass kelas makanan, kemudian kelas minuman ya, kemudian kelas diskon ya. Kemudian tadi kan jalan, kemudian masuk ke menu ada menu, kelas menu, masuk dia ke tadi sesuai dengan tugas 3 pakai array list ya. Array listnya public void tampil menu ya, kemudian listnya apa aja. Nah di sini ada public menunya, sistem DPL, land, daftar menu restoran untuk tampilannya nanti. Nah kemudian di sini ada juga pesanan, dibuat kelas pesanan ya. Jadi dibuat juga array listnya, menu item, pesanannya apa, kemudian pakai double untuk hitung total, double untuk total, double untuk diskon gitu ya. Jadi tipe datanya double karena semua itu adalah hitungan angka ya, yang lebih besar daripada integer. Nah kemudian diskonnya dibagi 100 ya, total sama dengan jika diskon nanti ada if penggunaannya for, if else gitu ya. Jadi untuk pendefinisian dari diskon tadi ya. Kemudian masuk kita ke main program ya.
public class restoran, gitu ya. Segala seperti atau restoran tamu. Jadi apa-apa ya tadi yang disuruh untuk yang diminta dalam ya adanya tambah item gitu ya, tampil menu, kemudian buat pesanan, tampilkan struk, kemudian simpan menu profile, simpan struk profile, kemudian keluar gitu ya kan. Jadi di restoran tadi pesanan ada itu yang tampil. Kemudian, nah di situ tampillah semua menu yang sudah kita masukkan, gitu ya. Nah untuk pengerjaan tugas 1, 2, 3, batasnya kan sampai 1 Desember. Jadi ini sudah tanggal 28 November, jadi beberapa hari lagi. Jadi Ibu harapkan untuk pengumpulannya. Jangan ditunggu untuk tunggu waktunya, waktu deadline-nya, seperti itu ya. Jadi Ibu harapkan semuanya mengumpul, jadi nilainya akan lebih bagus, ya. Jadi sekian dulu, karena berhubung situasi dan kondisi di Medan kurang memungkinkan untuk berlama-lama, karena ada pemadaman sebentar lagi. Ibu harap semuanya akan mengumpul tepat waktu ya, biar nanti untuk kedepannya tidak ada mengulang mata kuliah ini lagi, seperti itu ya. Jadi untuk nilainya maksimalkan dengan sebaik-baik mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Untuk web yang keempat adalah web terakhir ya kan, untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Harapan kerjasamanya untuk submit saja. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.